Video ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur tiada henti selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita masih istiqomah. Alhamdulillah. Selalu kita ulang-ulang, 4 nikmat tadi itu hanya ada bagi hamba pilihan. Tidak semua orang yang punya. Kadang badan umur panjang, badan tak sehat, ya bu ya. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada untuk ibadah, walaupun sudah rayu. Kalau makan daging, hendak je lah dah. Makan harusnya lah. Umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, kadang tak lo istiqomah. Itu ada pada kita. Alhamdulillah. Boleh sehat bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat sadanya? Masya Allah. Nan sehat tu berarti tak sakit tu dah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul akhir zaman, junjungan kita sebagai uswah bagi kita, suri tauladan. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita bisa berkumpul nanti bersama Rasul di surganya Allah hendaknya. Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Ihsan yang sama kita hormati, Arai Pinang, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa ketemu kembali ba'da lebaran ini pada pekan kelima. Jadwal kita kan pekan kelima di sini, Herman Tanjung. Sebelumnya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minni wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah terima semua amal kebaikan yang kita lakukan hendaknya. Jadi ucapan doa yang terbaik itu Bapak Ibu mau disambung minal aidin wal faizin, silakan. Mohon maaf lahir dan batin jadi jo. Tapi intinya adalah taqabbalallahu minna, minni, minna, boleh. Minna itu kami, minni itu aku sendiri, minkum kamu. Jadi doa untuk awak, doa sadonyo, doa untuk semuanya. Minkum. Jadi semoga Allah ijabah semua kebaikan yang kita lakukan hendaknya.
Alhamdulillah kita sudah selesai menyelenggarakan hari nahar hari Rabu ya. Rabu kemarin. Kalau ada yang menabiah tadi masih boleh. Dia sampai 13. Berarti 10 sabale 12 besok. Besok hari Sabtu masih bisa. 10 sabaleh 12 10 tu di hari H-nya Idul Adha, sabaleh 12 13. Kalau ada yang menabiah rentang waktu itu boleh hari tasyrik, ndak boleh puasa. Puasa itu kan ibadah tu, pahala seharusnya tu, tapi ndak boleh, dilarang sama Allah. Nah, itu hebatnya, harus makan. Jadi hari sampai hari itu hari wajib makan, wajib minum, wajib makan. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Lain makan tadi, Bu? Puasa tu. Kalau kini dah apa puasa dah? Ambo puasa juga ni gua. Ayo. Dek ndak ada sup kemari dah kan gitu kan. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat-sehat sadonyo, masih kita istiqomah. Nah, kalau ada yang kurang cie-cie, awak redokan saja. Nah, itu urusan Allah. Tidak apa-apa, awak akan menyusul beliau juga. Jadi hikmah salah satu doa ziarah kubur tu, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu sekali baru tu. Sambungannya, yaghfirullahu lana walakum. Keselamatan atas engkau, atas kamu wahai penduduk ahli kubur. Yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah mengampuni kami juga kamu. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ziarah tu baca itu, antum salafuna wa nahnu bil athar. Kamu mendahului kami, kami akan mengikutinya. Bilohnya itu dah urusan awak tu, tak usah tanya. Yang ni tanya biloh yo, tak usah. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau ada nanti yang akan kita diskusikan boleh. Karena biasanya kalau habis lebaran ko, Idul Adha ko masih angin-angin daging ko. Bahkan ada yang lu masak dagingnya gitu kan. Masuk kulkas baru boleh. Zaman Nabi dulu tidak ada kulkas. Kini dia lado kan canggih, itu tinggi warna. Jadi 3 tahun dalam kulkas boleh. Kalau namuh gitu. Ya, mana tahu lupa kan. Saya lihat kira pas merasa yang kulkas, ada daging yang 3 tahunan silam tu mana. Jadi masalah dah. Kalau lelok, sah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sekarang yang terpenting bagi kita adalah jangan sampai kita terlena dengan situasi dan kondisi. Sudah rayo, sudah mendabiah, halah tanah, leko, jangan. Apa yang terpenting bagi kita adalah yang perlu awak jago, sering manusia itu abai, lalai dengan bermacam-macam kesibukan dan kegiatan. Maka yang penting kita jaga adalah jaga selalu solat 5 waktu dan perbaiki kualitasnya. Ini ada tambahannya tuh. Ini kadang lain solat tapi hanya sekadar. Ada yang solat 7 waktu, ada solat antar iklan. Yang lebih menonton tu antar iklan sembahyangnya itu. Iklan masuknya solat sudah iklan selesai. Ada je tu sikot ada tempat lain gitu kan. Ada solat itu bersambian-sambian. Sambil memasak begitu kan. Tidak boleh. Utamakan solat itu. Jadi jaga. Ingat bahasanya di situ jaga. Jaga solat dan perbaiki atau tingkatkan kualitasnya.
Cara meningkian kualitas solat awak tu, perbanyak mendengar kajian ilmu agama. Intinya datang wirid. Kadang awak membaca jarang. Kitab hadis ndak ada di rumah. Kitab fikih ndak le cukup do. Membaca Al-Quran kadang-kadang ndak lu habis do. Membaca Al-Quran sekali setahun saya kadang-kadang bagainya. Ramadan itu payah lo. Lo tangangah dek buku-buku. Oh, rajin datang kajian wirid. Ada yang tak tahu, ada yang ragu, ada yang mungkin kurang pas tanya. Supaya awak tu nanti bertambah. Makanya kata Imam Al-Ghazali itu, semakin banyak aku membaca, maka semakin terasa kekuranganku. Onde modeko yo ndak tahu ambo salamuku do. Itu terasa kurang. Ada di tempat lain kadang-kadang contoh tempat lain. Dalam memandian jenazah itu sunnah jenazah itu diduduan. Ini nama palu sanda tu. Diduduan tu, diurut parui itu. Ada di tempat lain, kami tak biasa tu biasa. Tak biasa dengan ajaran sunnah tu beda tu. Ada juga cik lain. Contoh itu kan, anak-anak perempuan tu sunnah hukumnya solat berjamaah di depan ibu-ibu. Ndak di tempat kami anak-anak tu di belakang, kami nagai-gai. Kau nak di muka? Ndak biasa tempat kami anak-anak tu di muka tu. Kebiasaan kadang-kadang tidak dilakukan karena itu adalah sesuai dengan aturan. Itu bergunanya awak datang kajian majlis ilmu, nanti awak aduan tanya jawab di situ. Jadi Bapak Ibu kalau wirid ko buka tanya jawab. Iyo kepada Bapak Ibu jamaah bertanya. Kalau ada yang tanyaan, nya ndak boleh tanya jawab dalam khutbah Jumat. Khutbah hari raya itu ndak boleh tu. Tapi kalau dalam kajian-kajian boleh. Makanya kadang-kadang awak kan nyanyi kan, ada Bapak Ibu nan ka bertanya. Kau nak dapat dewa kau PR lah bagai. Yo pembahasan berikutnya lah awak dijawab. Baca lah kitab tu dulu. Kan ndak sadonyo yang sudah terbaca sama kita. Bapak Ibu, Al-Quran ini luasnya, andaikan diambil ayah lawi itu sadoala sebagai tinta, rantiang-rantiang itu sebagai pena, habis untuk menguraikan, tidak akan selesai itu, tidak akan tuntas itu. Begitu luasnya kalam Allah itu. Itu hebatnya. Jadi makanya jaga solat dan perbaiki kualitasnya. Contoh, biasanya awak salat mungkin sekedarnya saja atau di ujung waktu. Kadang salat Jumat itu bagai laki-laki gitu kan. Laki-laki di sini tidak ada. Acok nampak dewa tempat lain gitu kan. Kadang-kadang lah selesai khutbah baru tiba. Lain duduk lah di luar. Marokok lah dulu. Main WA lah dulu. Main cari TikTok lah dulu. Padahal khatib sedang khutbah. Padahal kata Rasul, apabila imam khatib telah datang, hadaral malaikah, malaikat pun hadir. Itu kan perlu ilmu tuh. Malaikat hadir tuh untuk yastami'una zikra, untuk mendengar. Jadi khatib khutbah tuh Bapak Ibu jamaah itu didangan sama malaikat itu, malaikat rahmat. Makanya seluruh pintu itu malaikat tuh tagak di situ tuh mencatat siano jam sekian sana. Ada catatannya semuanya nanti itu. Ada yang datang bagian luar. Pas imam atau malaikat atau imam khatib itu tiba, dia tutupnya. Dia duduk. Dengarkan. Sayang malaikat tu ndak bertubuh kasar sama Jawa. Kalau bertubuh kasar berkincik-kincik tu mah. Ndak kata muai itu masa jik itu dong.
Itu namanya makhluk halus itu. Nah, itu kan penting ya, ilmu tuh. Jadi makanya mari kita jaga sholat kita. Kemudian kalau Allah hawa, Bapak Ibu, keluarga hawa. Bapak-bapak kalau Allah rajin awak ke rumah saji, ingin istri-istri awak. Kalau istri lebih rajin, ya, kan istri-istri tadi. Kalau dalam Al-Quran itu kan li azwajika, di situ jamak, Pak, ada alif. Jamak itu berarti kan lebih dari satu. Kalau Allah suami istri awak rajin sholat jamaah, nah itu namanya awak meningkatkan kualitasnya, memperbaiki sholat awak. Nyo ada sholat tapi masuk neraka juga, iya kan? Ada tuh. Fawailul lil. Coba bayangin tuh, kan bahaya tuh. Apa sebab? Itu ada sebab-sebabnya. Yang lah sholat tapi lalai masuk neraka juga. Apa lagi kalau tidak sholat? Lebih wajar. Makanya tidak boleh lalai dari segi waktu. Kalau lah masuk waktu azan, saja kegiatan tinggal karajo tu nyu dosanya tu. Alo ni duit awak karajo lah do yo tu. Alo ni duit awak dah. Alo ni duit awak dah. Lah do karajo tu. Ada tamu, bawa tamu tu. Anan tamu tahu diri lo lah. Awak kata orang azan tu jangan duduk saja di rumah tu lah. Orang ke awak lah. Itu caranya. Ini kadang-kadang kan tamu ku tak tahu diuntung lo kadang-kadang begitu. Ndak mengerti lo kada. Manelpon tu di jam-jam solat ndak usah. Kadang-kadang bapak-bapak awak-awakku kayak ku lupa begitu untuk amatian kan. Lah mandariang-dariang sebagai HP itu begitu. Kenapa? Orang nelpon. Itu ndak beradab namanya itu dong. Cali awak tu. Kalau awak tu rentang waktu solat tu, udah, enggak usah nelpon. Nelpon tu kan bagian dari tamu tu. Jadi perbaiki solat kita. Kalau ada apa tamu ke rumah kawan kayak gitu juga, tahu diri lo. Nyo ada adab-adab bertamu itu. Ndak sembarang saja. Gitu. Ada adab yang harus kita lakukan. Jangankan adab bertamu, adab tetangga saja. Ada tu. Kalau ibu merandang, bangun randang tu tangguang dah. Tu sebenarnya wajib agih tetangga tu. Kalau kamu masak kata Rasul, wangi tercium wanginya ke tetangga, banyakkan kuahnya bagian ke tetangga. Ahmad itu redaksi hadisnya tu. Tak salah dibuk lah, kok kuahnya dia jadi yo, tak ada. Pencekin namanya tu. Masuk kuah saja. Jujur tu jujur namanya tu. Jujur bana itu kan. Salelah dagingnya sakit gitu kan. Jadi artinya apa? Tingkaian kualitas solat kita. La rajin awak solat sunnah. Bapak-bapak lah tiba di rumah saji, ibu-ibu solat sunnah. Tahiyatul masjid, solat sunnah wudu. Makanya para petugas masjid acok wasampaian 5 mini 10 mini menjelang Jumat tu, menjelang azan tu matian mik tu. Jangan menggagap babuni jo le. Batu bapak-bapak tu sampai di masjid salat sunnah. Tahiyatul masjid tagadua. Makanya kata Rasul, kalau ada kamu baca Quran, ada di sebelahmu orang sedang solat, lambean baca Quranmu. Baca Quran dah. Baca Quran tu kan ibadah tu. Ada orang sedang solat, lambatkan baca Quranmu itu. Ini kadang-kadang ada je tu. Ala kananya aja katip baru dimatian mic tu. Jangan. Itu kurang tertib namanya itu. Ndak ngerti dengan adab namanya itu. Jadi 5 menit 10 menit menjelang khatib naik mimbar itu matian mic tu. Nan katibo-tibo saja tu. Nan kaindah-indah je tu.
Jadi penting Bapak itu kena ilmu tu. Walaupun jauh rumah beliau datang tu. Kenapa? Beliau sudah setting waktu. Jadi jaga solat, baik bacaannya. Rabbi firli. Artinya itu Bu, ya Allah ampunilah aku. Awak sedang solat tu, bayangin tak? Masih mohon ampun ke Allah. Dihayati bacaan solat itu. Jadi ibadah itu dinikmati. Ndak randang saja dinikmati tu Bu. Ibadah ya juga. Randang, kalio, macam-macam namanya ya, terserahlah, anda tahu ada. Tapi atur saja, jangan sampai membuat penyakit lah bekah. Bang kau penyakit, onde banyak mana mau dapat lagi yang gua, kan penyakit dia tu. Gen kan yang lain. Itu. Yang penting kan kita sudah merasakan kegembiraan hari nahar itu, hari kurban. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi kata Rasul, jaga amalan solat, dan ini sering terabaikan, paling sering. Siap Ramadan lah tinggal Mas Haji, siap rayo, oh di hari rayo datang guang dah. Ambo yakin kok, kapatang kok rami sih kok. Mungkin penuh ke belakang mungkin. Iya Pak. Oh sampai ke bawah lalu tuh. Jadi benar itu, kalau ingin tahu dengan jumlah banyaknya orang Islam, cari di hari raya. Ingin melihat umat Islam tu di hari raya, yo ramai, banyak. Oh yang dah pernah datang ke rumah saji tiba tu. Apalagi kalau korban tu, lagi penyepik daging tiba tu. Boh lah bagai itu. Dah dapat. Ndak tempat lain. Jadi kalau ingin lihat umat Islam jumlahnya hari raya, Idul Fitrah, Idul Adha. Kalau ingin lihat orang beriman kata Rasul, cari di solat subuh. Tu bahasa hariang lah itu. Ndak sembarang orang tu dah, ya sawana orang tu. Kalau ingin lihat umat beriman subuh. Makanya kata Rasul keluar hadis itu, yang tidak datang sholat subuh dia munafik. Baca dalam kitab itu, athqalu ala salat alal munafiqin. Salat yang terberat itu bagi para munafik adalah salat subuh. Hari raya itulah jalih itu. Kadang nyo tiba dulu dewa, nyo ambil lah situ, nyo bantang talakuang talakuang. Anu itu? Sajadah sembahyang ambil tampik je. Surat tu nyo hilang salah. Ndak boleh tu dah. Sajadahnya ada orang tak ada dah. Jangan. Akhirnya bekau orang tak sembahyang gara-gara sajadah awak dah. Ndak boleh, ndak ada hadisnya itu. Itu salah itu. Kalau awak kok karasonya datang terlambe, sadar awak, berarti masbuk di belakang. Siapapun orangnya kalau datang terlambat di belakang. Itu hebatnya sholat berjamaah itu. Yang datang awal tu depan. Makanya kadang-kadang protokol kalau hari Jumat itu nyinyih beliau itu menyampaikan, mari penuhkan saf di depan. Jangan sampai kawan malangkai pundak awak. Betul itu Bapak Ibu, betul itu. Nabi saja kayak gitu. Ada Rasul sedang khotbah, kemudian ada seseorang masuk melangkahi pundak kawan, di stop sama Rasul itu. Jangan, duduk. Kamu telah mengganggu. Dan awak yang datang pertama sadar diri lo. Datang pertama duduk di belakang lo, tu tidak sadar diri nemu itu do. Di sikut ada tempat lain, nyo tempat lain saja do tu mah. Kalau lah datang duluan, ambil saf ini, atur. Khairu sufufir rijal awwaluha. Itu hadisnya tuh, hadisnya sahih. Sebaik saf laki-laki dewasa itu di depan. Wa syarruha akhiruha. Nah, ini bahasanya kurang enak ini. Wa syarruha akhiruha. Wa syarruha itu artinya jelek, gitu. Kurang baik saf di belakang.
Jadi saf yang terbaik itu di depan. Baru lapan nuh siko kedua, ketiga, terus. Lah masuk ke tu kok. Lewat. Ya. Ada yang tanya, Bu, boleh? Jadi itu hadis ya, Bapak Ibu ya. Jangan ragu pula nanti itu. Oh ya, jangan apa ya wanara, Pak. Ya, Pak. Jumat, ya, Pak. Ya. Udah, Pak? Yang kedua, azan setelah selesai azan kita Ya. sholat tahiyatul masjid dan sholat tahiyyah. Mana yang didahulukan? Sholat tahiyatul masjid dulu atau tahiyyah? Udah, Pak? Baik, makasih, Pak. Baik, Bapak Ibu. Jadi khatib membaca doa dalam khutbah kedua, Allahumma filil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Satu, khatib itu adalah menjalankan tugas. Satu, menjalankan tugas. Jadi seluruh rukun dan syarat khutbah itu adalah tugas dan tanggung jawab khatib. Yang kedua, tidak ada hukum wajib untuk mengaminkannya. Kenapa? Karena khatib itu adalah berdoa dalam menyelesaikan rukun dan syarat khutbah. Kalau kita mengaminkan, apalagi kalau amin itu kareh, tadanga suara itu juga bahagian dari dalam Al-Quran itu wa idza quri'al Quran fastami'. Kalau ada orang baca Al-Quran atau khatib baca Al-Quran, imam baca Al-Quran, fastami', dengarkan, wa ansit, diam. Dalam salat jamaah pun, ini jangan salah pengertian pula, nanti video saya jangan dipotong-potong. Dalam salat berjamaah pun, kalau imam membaca, makmum wajib mendengar. Surah Al-A'raf itu. Kalau tidak, tabrak itu, menentang Al-Quran itu. Wa idza quri'al Quran fastami', dengar. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, Allah akan berikan rahmat. Ingat bahasa ambo tadi, salat jamaah yang jahar, bukan yang sir. Kalau yang sir, contohkan zuhur, asar, itu baca seperti biasa. Kan ada ulama menyatakan itu ada di situ. Membaca Al-Fatihah itu wajib. Iya wajib. Kalau salat berjamaah, Al-Fatihah wala dibaca oleh imam. Kalau layado kesempatan dia dia ada imam, baca. Kalau enggak. Pistamia, dengar. Karena kita sudah dihitung sebagai jamaah. Contoh, awak datang masbuk, Assalamualaikum sebelum salam, awak masuk. Kalau sebelum bangkit dari ruku, Allahu Akbar, sedang ruku, awak masuk, Allahu Akbar, langsung ruku. Itu dihitung rakaat itu ruku, dihitung satu rakaat, tidak usah tambah lagi. Tapi kalau sami Allahu liman hamidah, itu tidak lagi, nanti tambah satu rakaat. Itu Al-Fatihah kita sudah ditanggung sama imam. Qiraatul imam, qiraatul jamaah, bacaan imam itu sudah membawa seluruh bacaan jamaah. Jadi dalil keterangan wajib yang menyatakan mengaminkan itu tidak ada. Kalau kita pingin juga, cukup di dalam hati saja. Yang intinya kita adalah mendengar. Karena imam itu adalah melaksanakan tugas sebagai khatib, membaca rukun dan syarat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau aminkan itu kareh loh.
Dalam Jumat itu kan tidak boleh bersuara. Contoh main tasbih. Tasbih itu kan suara kan ibadah tuh. Subhanallah, subhanallah. Khatib sedang khutbah, itu tak boleh itu. Karena bahasanya tadi dengar, diam. Dan itu Al-Quran. Al-Quran itu kan tidak ada di atas itu lagi. Jadi kalau apa yang mau amalkan kayak gitu Pak, tidak mengaminkan dengan keras. Kalau ingin diaminkan saja cukup dalam hati saja. Kalau tidak dengar saja. Gitu. Karena tugas kita adalah mendengar dari awal sampai akhir. Itu adalah mendengar yang disampaikan oleh sang khatib. Tidak boleh mengganggu. Yang kedua, yaitunya apa tadi Pak? Salat apa? Salat sunnah mencari waktu Pak. Kalau seandainya kita masuk masjid, berarti boleh tahiyatul masjid dulu, baru salat sunnah qabliyah. Atau mau salat sunnah wudhu dulu, boleh. Karena wudhu tadi dulu, boleh juga. Gitu. Yang penting semuanya itu melihat situasi dan kondisi waktu saja. Kalau waktu agak lapang gitu kan, boleh. Kalau di masjid-masjid itu dia waktu agak panjang gitu kan, bagus, laksanakan sadonyo Bapak Ibu. Karena amalan yang terbaik sholat. Kemudian kalau tidak sempat sholat, contohnya kan awak tiba di masjid setengah mini lah. Kalau setengah mini jangan di pasuan jo sholat. Sontale orang ke kamai. Kalau lah setengah mini doa saja. Amalan kedua yang terbaik dalam masjid itu doa. Doa antara azan dan iqamah salah satu doa diijabah. Itu hebatnya tuh. Awak datang talambe, bapak suaju solat, orang kamai berang lo kau orang. Itu nak mengerti namanya itu doa. Kalau ingin banyak solat, capek datang jam sabale itu tidak boleh. Aku puah lah. Tidak ada di tempat lain kayak gitu paranya gitu kan. Datang talambe. Bapak soalnya sholat tu kampung apa contoh ayam nama itu. Ndak lo boleh dah. Itu pencuri nama itu, pencuri sholat. Ndak boleh. Sholat itu pakai itu maknanya. Kalau ndak bisa sholat jangan dipaksakan. Doa saja. Gitu. Doa antara azan dan iqamah sangat diijabah. Tapi kalau seandainya memang waktu tua lapang, silakan sholat. Gitu. Kemudian ada juga penyakit tempat lain bagai itu kan. Azan langsung juga kamai di tempat lain gitu kan. Azan itu untuk apa? Kan memanggil orang sholat. Orang negaya-gaya lah tiba di siko. Sesango tiba situ tu hanyalah kamai. Untuk azan anca langsung saya kamai. Jadi sholat itu memanggil supaya berkumpul untuk ibadah. Supaya banyak, semakin banyak jumlah jamaah, nilai kualitasnya semakin gede, makin besar, makin hebat. Tuh hitungan jumlah itu. Makanya sunnah shaf itu kan panjang shaf. Kalau jenazah itu kan banyak jumlahnya gitu kan. Jadi kalaulah azan, tunggu. Hanya ada aja begitu. 5 menit. Iqamat 5 menit setelah azan. Azan sampai mini. Pula irama ni tanggung irama padang pasir lo gitu kan. Irama gambus lo nyoba. Sampai mini azan saya. Mau untuk salat sunnah lah. Itu ndak perhitungan awak namanya itu doh. Sampilih karyang namanya tu. Yang jam digital tu awak yang atur, ndak awak lah nyatur doh. Bapak Ibu yang sudah haji dan umrah, silakan lihat di Masjidil Haram. Ambo sampai ambo hitung tuh 30 menit lebih setelah azan. Begitu lama, bara banyak solat yang bisa awak lakukan doa. 30 menit. Goyang lu lutui di gue itu mah. Kalau taluk tagak itu. Itu caranya. Iko penceke mana gitu kan. Jam tu awak yang atur, dak awak lah nyatur doh. Nyo ada tempat lain gitu kan.
Iqamat 5 menit setelah azan. Azan sampai mini. Itu membunuh awak namanya itu. Awak bapak-bapak awak, ibu-ibu awak banyak yang uzur. Naik dari sujud saya naik itu menggeritik itu kaki ko lah kapira dan kapocong ramati encok pegalinu sedoalahnya. Ndak bisa terkaja-kaja. Santai gitu. Ada kau tanya Pak Ibu? Ya Pak ya. Jadi sebentar ya Pak. Jadi mau sholat yang mana melihat kondisi saja Pak. Nah, ya Pak ya. Yang penting kita perbanyak saja ibadah kita. Iya Pak ya. Jadi kan kalau maghrib bagaimana? Kan langsung gimana? Oh gitu. Baik Bapak Ibu. Sebenarnya bainal adzan wal iqamah shalah, bainal adzan wa iqamah shalah, bainal adzan wa iqamah shalah. Antara azan dan iqamah itu ada salat. Antara azan dan iqamah ada salat sampai 3 kali diulang bagi Nabi. Jadi salat sunnah sebelum maghrib itu ado. Adonya dulu. Hukumnya sunnah. Nanti sunnahnya ada bagiannya tuh. Nah, gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Salat sunnah sebelum maghrib ada. Pernah dilakukan Rasul? Pernah. Tarawih manaruih? Indah. Nah, ingat itu. Namanya salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Nya ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Kalau yang muakkad kok tarawih manaruih. Kalau yang ghairu muakkad kok kadang-kadang ada ditinggal oleh Nabi. Awak tak sasak dan salah ada. Jadi antara azan dan iqamah, jadi maghrib itu sebelum maghrib ada salat sunnah ado. Kalau ada yang salat sunnah jangan dilarang. Jangan dilarang. Oh ndak ada sebelum maghrib tu kecil si anda dah. Ada hadisnya mah. Rasul pernah mengerjakan. Oh tapi kami tak biasa. Tak biasa tu lain cerita tu. Itulah tu kebiasaan dengan amal sunnah itu yang tidak bisa disamuan gitu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi yang jelas kadang-kadang memang ada tidak terbiasa ditampai awak, mungkin tidak dibiasuan. Biasalah tu nanti meninggal awak, anak cucu awak nanti melanjutin tu. Itu caranya. Karena awak dah biasaan saja tu. Tapi yang adanya dulu. Dari segi hukumnya sunnah. Namanya salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau ada mungkin siap azan maghrib tu, saudara awak salat. Ya, tunggu dulu. Boleh. Tidak ada masalah. Nyo begini Bapak Ibu. Salat tidak boleh dilalai-lalaikan. Hati-hati tolong pahami bahasanya. Betul itu. Salat tidak boleh dilalai-lalaikan. Lah masuk ketu ndak azan dah. Awak salat di ujung ketu. Itu lalai namanya itu. Dalam salat tidak boleh tergesa-gesa. Paham ya Bapak Ibu ya? Mohon untuk dimaklumi. Ibadah tidak boleh dilalai-lalaikan. Ya. Dalam ibadah tidak boleh tak kajak-kajak. Itu bahasa awaknya sudah. Tak kajak-kajak. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, azan. Kalau sudah azan, ya bertanang lalai. Mau sholat sunat, silakan, tak ada masalah. Nah gitu. Karena bainal azan wa iqamah sholat, ada sholat. Kata Rasul kayak gitu. Itu hadis. Antara azan dan iqamah itu, setiap antara azan dan iqamah ada sholat. Kadang sholat maghrib kok ada yang mengician waktu pendek, waktu yang maya pendek. Dalam ilmu fikih, Bapak Ibu, dalam ilmu fikih batasan-batasan ada. Batasan waktu subuh itu zuhur. Ilmu fikih ya, tinjau fikih ya. Batasan zuhur asar. Kalau lazan waktu asar habis zuhur tuh. Batasan zuhur maghrib. Batasan maghrib isya. Batasan isya subuh. Ibu tiba di rumah tak kelok siap maghrib. Tahu-tahu jago beko jam ampe. Bak lama ngaji orang saja.
Tapi alun azan doh. Masih boleh enggak ibu sholat isya? Boleh. Itu dalam fikih ya, batasannya. Tapi beko jangan diambil ujung lah beko. Hanya kadang-kadang makanya video mu jangan dipotong-potong. Bukan ilmu fikih tinjauannya batasannya. Tapi ingat, ibadah yang terbaik itu as-salatu ala waktiha, di awal waktu pas masuknya itu. Gitu. Ya Bu ya? Ya Bu Ji? Ya. Jadi batas waktu maghrib bisa. Ya. Berarti jauh ya. Nggak itu jadi ya. Berarti kan misalnya maghrib 18.20 bisa 18. Ya, yang penting isya. Kalau azan isya, habis maghrib. Kan jauh jarak. Iya, jauh. Jadi isya itu apa? Ya, banyak waktu. Ya. Masih banyak. Artinya masih banyak waktu. Nggak terlambat kan? Iya. Ini menjadi seperti itu. Ya. Jadi itu dalam ilmu fikih batasan-batasan. Tetapi awak kan tidak harus mengulur. Ingat itu. Ini ada yang ulur. Waktu itu panjang mah. Waktu itu panjang mah. Bapak Ibu mohon izin. Halo leh. Ambo masih takana dulu tahunnya tidak takana ada mulu doh. Sewaktu anak ambo masih kecil di Min, anak Gadang. Kini alhamdulillah nyola di Mesir. Ambo dari Pasisia. Di Sago, pas di Sago orang azan, pas Sago, tanya ke anak, bang, iya iya, orang azan, iya iya, waktu isya kan panjang, kami ke Padang kok, baduji nyosnya, iya iya, ada waktu isya panjang, awak di Padang saya soal isya yo, kece awak, ayahnya, kece anak, so kata itu di Min bro, Min itu kan SD itu, kece anak saat itu, buya, iyo waktu sholat lagi panjang, umur awak lagi panjang kecenya. Menyangka bulu kedua mo sari itu gue ribu. Berhenti saya mau di Islamic Center di Sago, langsung kami sholat dengan anak saat itu. Itu kan bahasanya bahasa makrifat itu, walaupun dia kecil. Waktu iya panjang, kan sampai subuh aku masih ada waktu isya tuh. Tapi umur awak boleh panjang, tak boleh aku di jalan mati. Dia sholat kan? Tuh. Jadi mengulur waktu tidak boleh. Itu bagian dari wailul lil musallin tadi. Gitu. Tapi kalau untuk sholat 2 rakaat rasanya tidak dimasalah. Boleh. Kebiasaan dah kebiasaan atau tergantung di awak lainnya tuh. Gitu. Bu ya. Masih ada Ibu? Kalau jangan ke kawan bertanya Bu, kawan kadang-kadang sama-sama inguang lo pakai. Tanya saya muka Bu. Ya. Iya Pak. Jadi Pak. Ya. Khusus jemaah. Ya. Jadi katakan sah itu yang mana? Penuh dulu satu, baru kedua, atau separuh-separuh. Lebih banyak itu. Oh gitu. Penuhkan soft. Kalau di awak kan ikut sawana awak kalau dibatih kol. Dulu di zaman Nabi ndak ada batih do. Masjid Nabi mau dinding dulu, tanah sama. Dulu. Kalau kini Nabawi itu kalau renca itu kan. Ada batasannya kan dinding. Udah setidaknya dinding atau setidaknya kini tikar. Itu setidaknya. Kalau ndak ada tikar bekon nanti kan ndak bagus pula ibadah awak kan. Jadi penuhkan saf. Ya berarti ini tikar. Lapanua saf di muka baru di belakang. Kedua, ketiga. Gitu selanjutnya. Standar pengambilan pembuatan saf itu imam. Bu, halo. Ada je lah Bu. Standar membuat saf itu imam. Jangan disudui lah dibuat. Itu tidak mengerti jamaah namanya itu. Itu gunanya mengaji. Tidak wirid doh, mengaji, mengkaji. Itu bahasanya tuh. Tidak harus disudui doh. Imam. Jadi kalau 8 nuas itu, 8 nuas koko sadonyo, ambil sini. Tengah-tengah. Kalau laki-laki jamaah tuh ambil sebelah kanan imam posisinya. Kan nampak ada tuh. Sebelah kanan. Kalau perempuan kiri. Gitu caranya. Begitu terus penuhkan. 8 nuas sambung lagi. Begitu terus. Bukan di sono. Ya Pak. Inti itu tuh
makonyo mengaji. Beko kecelo pandai, soalnya pandai do. Cuman dek membaca, ada kitab, ada yang menjelaskan. Makanya jangan itu nak mengerti yo salat itu. Salat berjamaah. Kemudian ada apa kayak menyelesaikan tugas awak. Ego kadang-kadang adalah salat oke. Imam lah ruku aja tagak saja. Imam lah tagaknya sujui saja. Bantu orang soleh benar lo oke. Sarugo bantu orang seorang sepunya. Ndak boleh. Kalau imam ruku. Sudah ndak sudah, selesai ndak selesai barangke. Mengat lambe. Gitu kan. Qiraatul imam, qiraatul jamaah. Bacaan imam tu lah dibawa sama jamaah, lah di jamaah tu. Bacaan imam tu lah bacaan jamaah tu. Jadi kalau imam sujud, imam ruku. Imam i'tidal. Jangan ego lah wak ke. Oh, ambo sujud langsung, sujud seorang lah, ndak sah solatnya do. Gitu, hati-hati tu. Nyo ada bagi mungkin terlalu khusyuk, terlalu sarugo tu bentuk punya awak saya gitu kan. Membaca bacaan solat itu jangan mengganti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Menangis orang itu. Tetangga sebelah, apa gosanya? Akhirnya kok mengganggu kawan solat. Habis itu orang dah ambil kawan sembahyang dah. Kena ucapan Nabi membaca bacaan solat, daguak balik goyang-goyang sampai jangguik balik goyang, tapi suara itu tidak kedengaran orang tetangga. Ikut bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allahu akbar. Bantu sarugo punya awak seorang. Ndak, biasa salah. Baik ibu, mohon maaf. Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan mohon maaf. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Bapak Ibu jamaah di sini. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah. Apa tu? Masih ada aja lah. Lain dah bahas kok. Ayo, ndak Pak Ketua mah kok. Oh gitu. Iya. Yang dikatakan sah itu adalah ya. Ya. Baru yang kedua. Ya. Itu tak mesti kan? Betul. Yang kedua pertanyaan Ustaz. Ambo mencari di tangan itu adalah kitab Ustaz. Kitab on bersunnah. Ya. Oh gitu. Sah tak? Apa tahu sah? Sah atau? Di dalam ilmu fikih sebenarnya anak yang belum khitan itu nanti itu kan ada nanti kotoran. Berarti dia belum bersih. Dalam tinjauan ilmu fikih istinjanya dia belum bersih. Nanti belum bersih berarti solatnya kan belum wajib solat. Dia belum wajib solat, cuman awak membawa wajib solat, gitu kan, mengajarkan dia solat. Maka sebaiknya soft anak-anak itu memang di belakang. Makanya kata Nabi tadi itu khairu sufufir rijal, itu hadis itu Bapak Ibu, hadis pendidikan anak. Khairu sufufir rijal awaluha, sebaik soft laki-laki dewasa itu di depan anak-anak. Wa syarruha akhiruha, kurang baik di belakang anak-anak. Jadi artinya bapak-bapak itu anak-anak di situ. Gitu. Ya, mungkin saf bagi anak-anak di situ. Supaya tujuannya bapak-bapak ini itu lebih afdol dan lebih sah. Karena nanti dikhawatirkan anak-anak tuh kadang kejambannya tidak beres doh, gitu kan. Kadangnya istinja itu tidak beres gitu kan. Kadang wudhu tidak selesai. Kalau wudhu tidak selesai, maka sholat juga tidak beres, tidak selesai. Kalau wudhu itu tidak beres, mungkin ada yang membatalkan wudhu, sholat batal, sholat tidak sah. Nanti akan mengganggu yang lainnya. Ini indikasinya ke situ tuh. Maka terbaiknya anak-anak itu diposisikan di mungkin satu soft khusus untuk anak-anak di situ, ya kan? Mungkin kalau ambo dicari di Muhajirin Mawar Putih itu Bapak Ibu, itu tikar ketiga atau keempat. Seluruh anak-anak wajib tikar ketiga dan tikar keempat. Betul bapak-bapak lah di sini. Itu enaknya. Gitu. Ya Pak? Oh gitu. Memang kok dapet apanya itu memang datang kemari, kaji mengaji. Atau
atau ayah, mungkin ayah kalau membawa anak awak ambil sok paling ujung. Iya. Ini nanti indikasi kepada kebersihan itunya. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu ndak puas untuk melanjutin tahun yang akan datang. Tahun yang akan datang. 3 bulan lagi gitu kan. Ambo kan setiap minggu kelima. Baik, demikian saja. Mohon maaf atas tingkatan rekanannya. Ila liqa wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.